Hadis nomor 233 ya. Ya. Allahumma ya Allah, ij'al mungkin dadosake panjenengan fi qalbi ing dalem atiku nuron ing cahaya. Wa fi anilan ing dalem lidahku nuron ing cahaya. Wa fi basari lan ing dalem atik ing dalem mripatku nuron ing cahaya. Wa fi sam'i lan ing dalem pengrungku telingaku nuron ing cahaya. Wa an yamini lan saking tanganku nuron ing cahaya. Wa an yasari lan saking kiwaku nuron ing cahaya. Wa min fauqi lan saking dhuwurku nuron ing cahaya. Wa min tahti lan saking ngisorku nuron ing cahaya. Wa min amami lan saking ngarepku nuron ing cahaya. Wa min khalfi lan saking guriku nuron ing cahaya. Waj'ali lan mugi wedhasake panjenengan li maring ingsun fi nafsi ing dalem awak dheweku nuron ing cahaya. Wa dim lan mugi ngegungake panjenengan li maring ingsun nuron ing cahaya. Rawahu ngriwayatake ngati sapa Al-Bukhari usakan Bukhari, Muslimun dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang masalah kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk meminta agar mendapatkan cahaya baik di dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam mata kita, dalam pendengaran kita, dan dari sisi kanan kita, dari sisi kiri kita, dari atas kita, dari bawah kita, dan dari depan kita ataupun dari belakang kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan pagar kita mendapatkan cahaya di seluruh tubuh kita. Dan cahaya itu, apa itu nuron itu? Nur, cahaya itu artinya sesuatu yang membuat jelas. Sesuatu yang bikin jelas. Jadi maksudnya kenapa kita minta hati kita itu dikasih cahaya? Hati itu adalah tempat kita berpikir. Tempat kita ingat kepada Allah SWT, tapi juga tempat nafsu. Nah, tempat nafsu syahwat kita. Kalau kita membaca di kitabnya Nawadirul Hadis, Nawadirul Usul, fi Ahaditsir Usul, karangan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya dalam hati kita itu ada dua ruangan, yang satu disediakan untuk setan dan yang satu disediakan untuk malaikat. Nah, maka apabila ada kita dalam suatu masalah, suatu perkara kok kemudian lebih cenderung pada kemaksiatan, cenderung kepada kejelekan, maka malaikat akan pindah pergi dari hati kita. Yang menetap dalam hati kita adalah setan. Tapi kalau pada suatu perkara, suatu masalah kita cenderung kepada kebaikan, kebenaran, maka setan yang pindah, malaikatnya yang tetap dalam hati kita. Karena itu kita meminta kepada Allah agar hati kita itu dikasih cahaya, menghilangkan kegelapan nafsu syahwat. Karena selama kita hidup di dunia ini banyak godaannya. Godaannya salah satunya adalah nafsu kita sendiri. Kemudian yang kedua, setan yang sering bikin was-was pada hati kita. Belum nanti dunia sekitar kita, belum lagi keluarga kita. Yang paling bahaya itu adalah nafsu. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika mereka habis perang, dari perang serupa, Rasulullah mengatakan kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Apa itu? Al-Jihadul Akbar, yaitu jihad melawan nafsu diri kita sendiri. Kalau kita bersama orang banyak, ya wajarlah kita tidak mau berbuat kejelekan, tidak mau berbuat apa yang buruk-buruk. Tapi kalau kita sendirian, tidak ada yang ngawasi, nafsu yang menguasai kita. Oke, saat itulah jihad akbar itu mulai berlaku pada diri kita masing-masing. Kemudian juga kita meminta kepada Allah wa fi lisanin nuron. Dan kita minta agar lidah kita itu dikasih cahaya sama Allah SWT. Artinya apa? Artinya
kalau bisa lidah kita itu mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja, bukan sesuatu yang buruk. Kalau kita terbiasa mengucapkan sesuatu yang baik, maka insya Allah akan berefek positif pada diri kita. Karena itu kalau Anda sering membaca buku motivasi, berpikir dan berjiwa besar, atau masalah berpikir positif dan lain sebagainya, kita kan dilarang menggunakan kata-kata negatif. Nah, kita dianjurkan untuk menggunakan kata-kata positif. Supaya apa? Supaya mempermudah jalan keluar, supaya menyemangati kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah. Contohnya apa? Contohnya misalkan, kalau misalkan Anda tertimpa musibah, maka kalau orang biasa kan selalu mengatakan, ya Allah kok dapat cobaan sih, ya Allah kok kena musibah, gitu kan. Tapi kalau kita berpikir positif, bahwasanya orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang diuji sama beliau. Ujian yang paling berat adalah para nabi. Maka ketika kita terkena musibah atau bencana, ya Allah, ini adalah bukti cinta jenengan kepada saya. Saya ini mencintai Anda, karena itu saya diingatkan. Biasa semacam itu. Karena itu dulu itu ada seorang ulama tasawuf, ketika anaknya meninggal dia tidak nangis. Kenapa dia tidak nangis? Maka orang-orang heran, Fulan, Pak, Bapak kok nggak nangis ya? Anak jenengan itu meninggal dunia, kok biasa saja. Ya begini loh, saya tuh sadar, kenapa kok Allah membuat anak saya meninggal dunia. Dulu ketika saya belum punya anak, itu saya rajin sholat jamaah, rajin baca Quran, rajin ibadah. Tapi ketika saya punya anak, akhirnya gimana? Akhirnya saya ibadahnya agak berkurang. Sholat jamaah kadang-kadang tidak ikut. Maka ketika anak saya meninggal dunia, saya diingatkan sama Allah untuk kembali mencintai Allah lagi. Nah, ini orang yang sufi atau tasawuf, yang betul-betul sudah cinta kepada Allah. Tapi kalau kita yang manusia biasa yang meninggal, ya tetap sedih lah, ya toh, tetap sedih kan itu. Ya, tingkatannya lain dengan tingkatan kita. Kemudian wafi sam'i nuron, dan dalam wafi basori nuron, dan dalam mata kita mendapatkan cahaya. Artinya apa? Artinya mudah-mudahan mata kita itu bisa digunakan untuk melihat sesuatu yang indah-indah tapi halal dan tidak berperekan dalam syariat agama Islam. Demikian pula wafi sam'i nuron, dan jadikanlah di dalam pendengaran kita cahaya. Artinya sebaiknya apa yang kita dengar, apa yang kita setel itu adalah sesuatu yang betul-betul menurut agama Islam diperbolehkan. Gitu. Wa an yamininun wa an yasaninun, dan dari sebelah kanan kita dapat cahaya dan dari sebelah kiri kita dapat cahaya. Maka ada ulama yang mengatakan, kenapa kok ada perbedaan? Kalau di hati fi kolbi, di lisan fi lisani, fi basor, dalam mata fi basori, dalam telinga fi sam'i, tapi ketika berbicara dari sisi kanan dan sisi kiri pakai an, bukan fi. Karena cahaya itu kalau sudah menetap dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, itu nanti bisa melewati pada orang-orang sekitarnya. An yamini nuron wa an yasari nuron. Jadi cahaya ilahi yang ada pada diri seseorang itu, ilmu atau akhlak, itu kalau kemudian ada orang yang bergaul dengan orang itu, nanti akan nyebar, akan menular. Contoh gini, misalkan jenengan kumpul dengan ulama